Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi di channel Bu Leni. Di video kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 7, muatan IPS, yaitu tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Tapi sebelumnya silahkan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik, bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Nah, bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Dan bagaimana pula kondisi rakyat di Indonesia? Kita mulai dari peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Nah, adik-adik, setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Raffles menerapkan beberapa kebijakan dalam kepemimpinannya. Yang pertama yaitu kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya, pertama mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnold berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Adik-adik, Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan lainnya yaitu di bidang ekonomi. Raffles menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rente. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Nah, upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Selanjutnya, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Di bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan sebagai berikut. Pulau Jawa dibagi menjadi 6 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Raffles juga melarang perdagangan budak. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC.
Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan terbentuknya VOC di Indonesia antara lain: yang pertama, untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC diantaranya: yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Kemudian, yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels diantaranya meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa Indonesia, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Di antaranya, mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintahan Belanda dengan harga yang sangat murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanahnya. Nah, itulah sebabnya mengapa Indonesia kerap sekali diberi sistem kerja paksa, karena memang mereka hanya ingin meraup keuntungan dari Indonesia. Demikian adik-adik penjelasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.